Terima kasih sudah mengklik video ini. Terus support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kami terus memberikan informasi terupdate dan faktual untuk Anda. Terima kasih. Selamat menonton. Pengelepasan dan kenaikan kelas Kotmil Quran Santri kondusif dan sangat meriah. Kelulusan adalah salah satu acara yang ditunggu-tunggu oleh para siswa-siswi karena kegiatan yang diidam-idamkan oleh siswa-siswi agar bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah kejuruan, serta pondok pesantren. Kegiatan ini digelar di depan halaman sekolah, juga dihadiri oleh Hajah Raden Dewi Setiani SSMA, Kepala Dinas Kadis Dispora, Dewan Fraksi Demokrat Perwakilan Kabupaten Pandeglang Komisi 3, serta para tamu undangan lainnya. Kegiatan ini dimeriahkan dengan penampilan dari para siswa-siswi Darussaada seperti pidato keagamaan, tarian tradisional Aceh, dan masih banyak lagi, hingga acara sangat meriah dan para orang tua siswa pun histeris bahagia. Iing Andri Supriyadi SH selaku Dewan Fraksi Demokrat Komisi 3 mengatakan dalam sambutannya, kita harus menyiapkan generasi emas karena khususnya Panimbang ini akan menjadi kawasan industri wisata. Jangan sampai kita selaku warga pribumi menjadi obek di tanah kelahiran kita sendiri. Mari kita siapkan dari sekarang sebelum semuanya rampung. Untuk Bapak Ibu, jangan pernah patah semangat. Semoga dengan jadinya saya menjadi politisi bisa memicu semangat Bapak Ibu untuk mendorong anak-anak Bapak Ibu. Karena latar belakang saya juga anak seorang petani, namun semangat tekad. Semoga bisa menjadi contoh agar tidak patah semangat. Amma ba'du, yang terhormat Kepala Dinas Kabupaten Pandeglang, juga yang saya hormati Pak Kormin, yang terhormat juga atau yang mewakili, tidak ketinggalan yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darussaada Al-Mukarram Bapak Kiai Uli Sauri, juga Kepala Sekolah SMP IT dan SMK Darussaada, para Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat sekalian, tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Nikmat iman wal Islam, nikmat sehat jasmani dan juga rohani, yang mana berkat nikmatnya kita semua dapat berkumpul, bermuajahah, bermusafahah dalam rangka pelepasan kelas 9 sekaligus penaikan kelas 7 dan 8 Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darussaada dan juga Sekolah Menengah Kejuruan Darussaada. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadikan wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan juga taufik hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabat, dan kita selaku ketua panitia atau ketua pelaksana. Yang pertama, perlu diketahui bahwasanya acara perpisahan ini kami laksanakan kali ketiganya, yang mana dari angkatan-angkatan sebelumnya alhamdulillah dari tahun ini kami melepas siswa-siswi kelas 9 yaitu berjumlah 22 orang, yang mana rinciannya 12 siswa dan 10 siswi. Alhamdulillah setelah melewati beberapa tahap-tahap ujian dan lain sebagainya, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan perpisahan. Dan juga saya mewakili segenap panitia, guru-guru memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu dalam
sebuah acara pasti ada kekurangan-kekurangan. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan tersebut, dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wali murid yang luar biasa antusias sekali mengikuti acara ini, dan juga kepada para dewan guru yang alhamdulillah bersemangat dari awal berjibaku sampai terlaksananya. Dan juga terima kasih ini saya ucapkan kepada seluruh anak-anak SMP IT dan SMK Darus Saadah. Bapak ucapkan terima kasih karena acara ini tanpa adanya kalian tidak akan berjalan dengan sukses. Kami ucapkan para undangan yang baru dekat karena salam Nabi dan sunnah jaga memat anda mulia. Salam alaikum. Kami ucapkan para undangan yang baru dekat salam sejahtera semua kita pendidikan bangsa damai sentosa. Bapak, Ibu, maksudnya mau diemin aja. Silakan naik sini. Yang mana ya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Al-ayat. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil 'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Al-hadits. Yang saya hormati Ibu Kadis Kabupaten Pandeglang, Ibu Hajah Raden Dewi Septiani di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada beliau. Yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Pandeglang, dalam perjalanan tadi sudah kontak, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Bapak Camat Kecamatan Panimbang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekmat Kecamatan Panimbang yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Yang saya hormati Bapak Ketua Rayon 5 SMP di tengah-tengah kita. Tak lupa Ketua Fraksi Partai Demokrat Komisi 3 yang insya Allah hadir pada kesempatan ini, anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pandeglang. Mudah-mudahan dengan secepatnya beliau ada di tengah-tengah kita. Bapak Kepala Desa juga perangkat, Bapak Ibu hadirin wali murid, siswa-siswi SMP IT dan SMK Darus Saadah,
yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan Darus Saadah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah tahun ini kita bisa melaksanakan kembali acara pelepasan dan kenaikan kelas, dan tahun ini kita menampilkan santri dan santrian, siswa-siswi SMP IT Darus Saadah yang ada di pesantren. Kita tampilkan kembali semalam, alhamdulillah sukses. Berarti acara ini siang malam, jadi semalam kita sampai jam 12 dan hari ini tidak tahu sampai jam berapa nanti. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu wali murid semuanya tetap kompak, tetap berada di tempat. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun SMP IT Darus Saadah dengan berbagai dinamika, dengan berbagai cobaan, dengan berbagai rintangan, tetapi rintangan, cobaan dan sebagainya kita sedikit demi sedikit kita bisa lalui. Alhamdulillah Pak Ketua Rayon, ketika saya membuka SMP ini tahun 2019, alhamdulillah siswa-siswi kita itu hanya ada 6 siswa. Tetapi yang saya bangga, yang bikin saya semangat, guru-guru pada saat itu kompak, selalu aktif. Makanya saya memberikan apresiasi yang tinggi setinggi-tingginya kepada para ibu dewan guru yang sampai saat ini tetap eksis untuk memberikan didikan, memberikan ilmunya kepada siswa-siswi SMP IT Darus Saadah. Dari 6 terus naik, tahun berikutnya 15, tahun berikutnya alhamdulillah tahun kemarin ya kita mendapatkan siswa kurang lebih 60 siswa, sehingga kita membutuhkan 2 kelas. Dan tahun ini pun kita sudah masuk data penerimaan siswa baru itu sudah mencapai 47 siswa-siswi yang akan bersekolah di sini. Mudah-mudahan. Tetapi saya memohon kepada semua Bapak Ibu Dewan menyerukan, memberikan masukan, kalau bisa putra-putrinya itu diamnya di pondok pesantren, biar agamanya dan umumnya itu beleng, seimbang gitu ya. Hanya Bapak Ibu kalau di pesantren, misalkan kalau mau di pesantren ini anak tidak boleh membawa HP. Boleh membawa HP, tapi kita kasih kesempatan hari Minggu pagi setelah ngaji asar itu bulan, putra putri Bapak Ibu itu hanya 4 kali memegang HP. Ya, kalau misalkan bersedia seperti itu, ya silahkan dia di pondok itu kuat. Ya itu kadang-kadang, tapi insya Allah karena sudah terbiasa misalkan itu akan menjadi wali murid karena masih panjang ya kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui. Sekali lagi Allah akan mengangkat derajat manusia ya. 2, pertama yarfa'illahul ladzina amanu minkum, orang yang beriman. Ya. Bapak RW, nih maju.
Bapak dan Ibu, murid yang saya hormati, kami merasa bangga Bapak Ibu sudah mendukung kegiatan perayaan ini. Pastinya Bapak dan Ibu mengeluarkan pengorbanan tenaga pikiran. Ini bentuk suatu syukur bahwa anak kita berpendidikan di SMP IT Darussaada ini. Mudah-mudahan kegiatan hafal Qurannya juga ada di kontesnya. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu berikan motivasi anak kita untuk sekolah dan pesantren, karena Pak Nusar ini ada pesantrennya, ada kontesnya. Nah, jadi kita suatu kebanggaan di lingkungan kita ada pendidikan yang disediakan untuk mengaji. Nah, insya Allah Pak Ustadz, apa yang disampaikan dalam keluhan, mudah-mudahan dari sarana perasaannya lebih baik nanti ke depan, dan mudah-mudahan Ibu Kasih sudah hadir, dan mudah-mudahan untuk dibantu sarana prasarananya dan kaitan dengan kesejahteraan gurunya mudah-mudahan bisa diperhatikan. Jadi para dewan guru yang ada di SMP kita dan SMK Darussaada ini tetap semangat, ya. Dan insya Allah Pak Ketua Pimpinan tadi menyampaikan bahwa dari kita bersama-sama lulus, Bapak dan Ibu wali murid sebagai orang tua, apa yang disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren tadi, ponpes tadi Pak Ustadz, bahwa kita terus dilanjutkan sekolahnya yang lebih tinggi. Bapak dan Ibu lulus SMP IT, di sini ada juga SMK-nya. Jadi kita tidak bisa jauh lagi. Dan Pak Ketua Rayon dari SMP Pak Haji Rian mohon dibantu juga nih kelulus. Dan alhamdulillah guru-gurunya semuanya adalah guru yang mulia, tanpa ada honor. Awalnya sampai sekarang walaupun sedikit ada, dia merasa syukur dan merasa semangat kegiatan belajar mengajar yang ada di SMP IT dan SMK di Ponpes Saada ini. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa sholawat serta salam semoga tepat tercurah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana. Hadirin rahimakumullah, nasionalisme dan persatuan bangsa. Maka pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Persatuan dan Kesatuan dari tema nasionalisme dalam konsep Islam. Asyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum. Janganlah kamu semuanya mendatangani agama Allah bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu lalu Allah menyelamatkan kamu
pagi menjelang siang ini. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Pak Ustadz yang berbahagia ini, saya dapat hadir di sini bersama ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Semoga kehadiran saya di sini juga memberikan dampak. Pertama, saya mengucapkan apresiasi karena pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana siswa-siswi bisa tampil di hadapan kita semua untuk mengasah minat dan bakatnya. Ini semata-mata adalah untuk mempersiapkan para generasi muda menjadi pemimpin bangsa, untuk mempersiapkan para generasi muda untuk jadi pemimpin di masa depan. Karena bagaimanapun juga Panimbang ini adalah salah satu ekonomi khusus, juga ada kawasan industri. Maka oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, saya berharap meskipun ini suara saya tidak terlalu didengar, tapi ini sangat penting untuk ibu-ibu, bapak-bapak untuk bagaimana terus mendidik putra-putrinya. Karena bagaimanapun juga tantangan zaman ke depan ini akan semakin kompleks, akan semakin kompetitif persaingannya, akan semakin ketat persaingannya. Karena bagaimanapun juga Panimbang khususnya, umumnya Kabupaten Pandeglang akan menjadi kawasan atau kabupaten yang berkembang dan kabupaten yang maju. Jangan sampai para generasi muda ini, para wajah-wajah pribumi jadi penonton di daerahnya sendiri. Nanti di kita ada yang namanya kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, kawasan industri. Sekarang sudah hampir rampung pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Kalau sumber daya manusia, intelektualitas dan pendidikannya putra-putri kita di bawah rata-rata, maka ini akan tersingkirkan oleh para pendatang. Nah, maka oleh karena itu jangan pernah berputus asa untuk terus menempuh dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal di pondok pesantren. Di pondok pesantren insya Allah putra putri kita akan dididik akhlak yang mulia, yang bagaimana bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan putra putri kita untuk menghadapi tantangan zaman ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya ragu ngadidik anak orang karena persoalan finansial, karena persoalan biaya. Saya pun sudah 3 periode bukan berlatar belakang dari keluarga politisi, bukan latar belakang dari keluarga birokrat, tapi abdi latar belakangnya keluarga besar itu semuanya adalah petani. Serap kehadiran saya di pemerintahan, di parlemen ini bisa memotivasi para ibu-ibu dan bapak-bapak, para generasi muda untuk bagaimana tetap semangat menempuh dunia pendidikan supaya ke depan putra-putri kita ini menjadi generasi yang mampu dibanggakan. Jangan sampai sekali lagi para wajah-wajah pribumi, para putra-putri kita menjadi penonton di daerah kita sendiri. Wabil khusus di Kecamatan Panimbang yang notabene akan menjadi kecamatan yang lebih maju dan lebih berkembang dibandingkan kecamatan-kecamatan yang lain. Karena kenapa? Pintu tol ada di sini. Kawasan ekonomi khusus pariwisata ada di sini, kawasan industri ada di sini. Nah, Panimbang berkembang, orang jadi penonton. Paling cek paripaosta orang jadi obek, jadi pesuruh. Nah, ini harus ditingkatkan mulai dari PAUD, SD, SMP sampai dengan SMK. Nah, SMK ini bagian daripada pendidikan yang notabene berkarakter, ada jurusan teknik, ada jurusan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bekal putra-putri, ibu-ibu, bapak-bapak untuk menghadapi tantangan zaman ke depan. Dan yang sudah lulus, ya mohon tetap untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih atas undangannya. Salam kenal dari saya. Saya Iing, panggilannya nama panjangnya Iing Andri Supriyadi. Kegiatan penglepasan Darus Saadah, Iing Andri Setiadi, Dewan Fraksi Demokrat Komisi 3 mengutarakan pendapatnya saat diwawancara. Ini Bapak menghadiri kegiatan di SMK ini Pak. Untuk di SMK ini Pak, apa Pak ininya? Iya, yang
jelas ini adalah momentum yang paling penting di semua sekolah, karena bagaimanapun juga kenaikan kelas dan pelepasan kelas ini hari-hari yang sangat bersejarah dan yang akan menentukan masa depan generasi muda ke depan. Intinya bagaimana generasi muda Kabupaten Pandeglang bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Pandeglang, dan jangan sampai para generasi muda ke depan ketika Pandeglang, Panimbang sudah maju, jangan sampai kita menjadi penonton di daerah kita sendiri, sehingga kita harus bisa mempersiapkan SDM yang unggul. Apa ada saran Pak agar bisa lebih membawa kepada perubahan Pak? Ya itu tadi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, bagaimana para orang tua siswa juga terus mendorong anaknya untuk tetap melanjutkan pendidikan, jangan sampai putra-putrinya sampai dengan putus sekolah gitu. Karena fasilitas oleh pemerintah daerah insya Allah nanti akan difasilitasi, khususnya di sekolah-sekolah swasta. Kalau negeri kan sudah difasilitasi dengan sekolah gratis dan lain sebagainya, maka ke depan kita konsen bagaimana mendorong sekolah-sekolah swasta ini supaya bagaimana bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah. Oke, terima kasih Pak. Yang utama secara nasional, secara di mancanegara, dan juga bahasa Mandarin harus kita persiapkan, karena bagaimanapun juga itu tadi akan menjadi kawasan industri, kawasan pariwisata. Kalau sudah menjadi kawasan pariwisata, tentu akan banyak investor dan wisatawan hadir ke sana. Itu bisa dari Cina, dari Korea, dari tadi, sehingga kita semua bahasa, dan tentu ini sangat kita dorong supaya dalam kurikulum pendidikan di Malaysia. Oke, mantap. Siap. Ustadz Sauri selaku Kepala Sekolah Darus Saada mengutarakan pendapatnya serta Dan hari ini Pak, pelepasan dari SMK dan SMP IT ini, mungkin ada tambahan atau tanggapan Bapak selaku Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan, bagaimana Pak? Tanggapannya alhamdulillah, wali murid, wali santri sangat antusias dengan kegiatan ini, dan alhamdulillah kita kegiatan ini dari semalam, kegiatan santri yang sekolah di sini, santri di sini, sampai hari ini kegiatan masih berlangsung. Alhamdulillah. Nah, untuk tambahan Pak, mungkin apakah ada motivasi, saran dan kesan terkait kegiatan ini? Ya, saran kesannya mudah-mudahan masyarakat sekitar termotivasi dengan kegiatan ini sehingga bisa menyekolahkan di sekolah kami dan sekalian di pesantren, biar matching balance antara umum dan agamanya. Apakah ada tambahan lagi Pak kepada orang tua murid Pak? Ya, kepada wali murid, ya, saya memberikan apresiasi yang sudah menyekolahkan di sini, dan mohon selanjutnya terus untuk memberikan support kepada kami. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak terkait kelas 6 yang lulus, apakah ada motivasi untuk mereka yang akan lepas dari sekolah ini Pak? Ya, motivasi kami untuk kelas 9 yang lulus, ya keinginan kami dari pihak sekolah inginnya dilanjutkan di sini, karena kita sudah buka SMK kejuruan jurusan perkantoran, dan kalaupun misalkan kelas 9 itu keluar, ya kami hanya mendoakan mudah-mudahan sukses. Bisa terkait kendala sekolah apa Pak? Kendala kami ini kekurangan ruang kelas baru, sehingga ada bekas rumah pun kita dijadikan untuk ruang kelas, karena kelas 7 itu kemarin ada 7A dan 7B. Sementara kami punya ruang kelas itu hanya 2 ruang gitu. Jadi untuk penerimaan siswa baru yang ini juga kita mikirin ini. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Pandeglang segera memberikan bantuan untuk ruang kelas baru. Terkait bantuan ini diarahkannya kemana Pak? Ke Dinas Disikpora atau ke Kemenag Pak? Disikpora ini, karena kita instansinya ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Oke, berarti ke Ibu Haja Dewi Setiani ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin ada harapannya Pak kepada Dinas Disikpora?
terkait bangunan yang memang kekurangan, Pak? Harapannya untuk di tahun 2024 atau 2025 kita sudah punya ruangan kelas baru. Harapannya mohon kepada Dispora untuk merealisasikan itu karena siswa kita sudah tidak punya ruangan lagi. Terkait satu kelas memang ada berapa siswa, Pak? Satu kelas itu ada yang 53 siswa, ada yang 36. Berarti sekarang bisa dikatakan sempit ya, Pak ya? Bukan sempit-sempit lagi, tapi nggak ada, sehingga kita mengaturnya itu luar biasa. Bahkan satu rumah pun kita dijadikan ruang kelas. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terus support channel ini dengan cara like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar kami terus memberikan informasi terupdate dan faktual untuk Anda. Terima kasih. Selamat menonton.